Untuk ini milestone-nya maraton ngedrift. Apaan? Jadi di maraton ada ngedrift, ada salah satu milestone belajar drifting Mas Akbar. Oh, Dan oh iya. harus selesai bulan ini. Ajak Wendy tuh, Cok. Aduh, nggak gitu. Ini siapa nih P ini? P? Ini siapa Mas Akbar? Nggak tahu ya? Mana? Yang baru join. Putra kali, Put. Oi, Oh bener, asli bukan judol. Cok, apa kabar, Cok? Alhamdulillah baik. Put, tadi si TP bilang gimana katanya. Langsung tutup poin aja kalau ada orangnya. Aku langsung Gini. Ini gua jelasin kronologisnya dari awal ya. Oke. Jadi waktu gua ngikutin Mas P itu dari pas pertama kali Mas P dihubungin Arab untuk datang ke Jakarta. Oke. Itu gua ngikutin sampai akhirnya Mas P bareng sama Arab di di maraton. Ya, di situ gua donate. Di saat itu Liana ngasih tahu ke gua bahwa kamu kenal yang sama TP itu. Enggak, aku cuman ngikutin doang gitu. Oh, emang kenapa kamu kenal? Dulu sering bareng sama aku sama Ucok juga, sama siapa yang penyanyi itu? Adera. Siapa? Adera. Gitu. Ya udah, nah pasti di situ. Oh iya gini, nah selama maraton itu kan kalau gua tuh ngeliatnya karakter orang-orang yang ya kalau orang baik itu kan kelihatan lah dari intonasi bicara apa semua ya. Gua ngeliat Mas P, oh ya nih orang baik lah gitu. Amin. Opini gua gitu. Amin. Makanya waktu gua donate itu pun gua nggak ada mikirnya sama sekali. Oh ya udah, toh itu juga dibagi-bagi. Gue donate di saat itu permintaan viewer juga ya, gue spontanitas aja lah gue di saat itu untuk donate gitu. Spontanitas kau 200 juta ya, 250 juta ya spontanitas kau ya? Ya karena kalian sangat menghibur sekali gitu loh. Karena kalian tuh sangat menghibur sekali bagi gua gitu. Karena Terima kasih. Gua tuh orang yang ya gua butuh hiburan lah dengan segala hiruk pikuk kerjaan gua gitu kan. Gua ya hiburan gua ya beginilah, donate orang gitu. Mungkin gua dulu di TikTok donate orang, sekarang gua di YouTube gitu. Oke. Nah, sering berjalannya waktu itu orang-orang juga pas Mas P mau cabut kemarin itu juga pada bilang gitu. Cuman kan kalau gua harus donate lagi ke situ kan nggak masuk ke Mas P gitu ketika Mas P mau cabut balik lagi ke Jawa kan. Akhirnya udah deh, gue tunggu aja gitu. Mungkin Mas P nanti akan live sendiri gitu. Nah ternyata pas gua lagi ketik TP46, oh pas banget live nih, gue bilang wah gitu. Ini gue nyampein pesan viewers yang kemarin pesan viewers yang kemarin bahwa ngasih Mas TP karena Mas TP mau pulang, karena Mas TP hari ini lagi live. Yaudah, akhirnya gue sampaikan amanat viewers itu lewat gue gitu. Gue donate karena gue tahu Mas TP baik juga gitu. Nah, gue kan selama ini nulis cuman HP 969 ataupun someone, tapi dengan ciri khas gue yang tulisannya tuh 4969 969 gitu. Nah karena gue bosen jadi someone terus ataupun jadi apa ya, gue pengen pesetan aja lucu-lucuan aja gitu kayak XX kantor bool 969 gitu. Nah di situ gue tadi ngedonate Mas TP ya kan. Nah ternyata pas gue donate Mas TP responnya loh kok ini judul gue masih oh ya udah mungkin belum tahu kali ya gitu. Karena di saat itu pun gue coba ngetik nggak kelihatan juga karena gue belum member ataupun belum moderator di saat itu, nggak kelihatan juga. Gue ngetik nggak kelihatan. Terus mungkin apa gue harus donate lagi ya untuk ngejelasin gitu, akhirnya ayo udah deh gitu. Cuman masih gue lihat terus tuh kolom chat, oh kok makin parah nih, ditambah ada yang voice note dibilang ini lah itu. Gue jadi ngerasa lah kok kan ya gimana sih, gue ngedonate tapi bilangnya duit haram, judul padahal niat gue di situ gue lucu-lucuan, gue cuma sekedar cari hiburan, dibilang kayak gitu ya gue
kesel lah. Nah di saat itu posisinya adalah moderator Mas P juga bukan, menurut gue ya, bukannya Mas P bukannya moderatornya mencoba mengclearkan, tapi malah di situ lah kok malah jadi makin rame nih gitu. Akhirnya gue coba klarifikasi di donate kedua. Di donate kedua pun di situ gue ngejelasin bahwa tolong dong moderator ngejelasin bahwa harusnya tuh lebih peka lah. Itu kan tulisannya kan kantor bool gitu. Walaupun memang gue yakin Mas P waspada banget sama hal-hal kayak gini, tapi harusnya ya sorry kalau Mas P tersinggung misalnya, ya kalau di situ harusnya tuh kayak dilihat dulu lah tulisannya tuh kayak gimana gitu. Kan itu tulisannya kantor bool 99. Nah, sampai di saat itu gue ngejelasin, lah kok makin parah sampai gue donate yang ketiga. Gue donate yang ketiga juga masih digituin juga. Gue bilang nih gimana ya, apa yaudah akhirnya kan mode member, wah pas nih mode member. Akhirnya gua jadi member dulu, pakai akun gua bukan yang HP 99, pakai Ngaji Putra Rizky yang biasa gua muter-muter gitu. Jadi kalau gua pakai HP 999 itu berarti gua di depan komputer. Itu biasanya gua bagi-bagi member tuh keliling-keliling. Tapi kalau pakai yang Ngaji Putra itu gua biasanya tuh ya cuman datang ke mana namanya ke streamer lah orang gitu, nggak sengaja gitu, ya udah gue muter-muter aja gitu kalau pakai akun yang itu. Nah gue jelasin pakai akun yang itu, padahal kan bisa dicek ya channel activity-nya gitu kan. Kan bisa dicek channel activity-nya kan, lo diklik kan go to channel ataupun activity-nya kan juga kelihatan gitu. Makanya tadi aku langsung yakin kalau itu tahu. Juga. Cuma mereka masih belum percaya juga. Coba kalau mau asli pakai akun yang satu lagi, gue bilang ini orang-orang maunya apa ya. Nah kok gue ya salah netizen. Kalau netizen gue masih oke, Cok, gitu. Ini masalah moderatornya, Cok. Jadi gini, kalau POV moderator ya. Akhirnya gue pakai akun gue satu lagi untuk klarifikasi bahwa ini tuh beneran gue gitu loh. Gue jadi member dulu, gue jelasin juga di situ. Deng, ini loh gua gitu loh. Itu loh masalahnya. Nah, kenapa akhirnya gua ke Skylar? Ya gua ngerasa curhat aja, emosi aja gitu. Ya, gua memang karena kan Skylar kan ya gua donaturnya dia gitu. Gua dekat sama dia. Dia gua banget lah, gua juga dia banget lah gitu. Gua memang ngefans sama dia dan gua ngefans sama RRQ gitu sebagai Kingdom gitu kan. Gue bilang, Ler, gue lagi kesel banget nih, kayak melampiaskan aja gitu, Ler, gue kesel banget. Dan di situ gue demi Allah gue nggak ada bilang Mas TP apa semua, gue nggak ada bilang. Gue cuma bilang, Ler, gue kesel banget, gue nulis pakai nama kantor bool, tapi gue mau dimarah-marahin. Nah, di situ kayaknya ada orang yang ngasih tahu viewersnya apa. Akhirnya dibilang dan di situ Skylar juga nggak ada bilang suruh nyerang Mas P, nggak ada. Cuman salahnya aku juga mau minta maaf. Salahnya aku juga, ya namanya viewers kan begitu ngelihat gorengan-gorengan kayak gitu dia langsung bereaksi gitu kan. Kita kan juga nggak bisa kontrol juga gitu sebagai netizen gitu kan. Itu kan viewers gue juga salah, gue ngeluapkan di situ. Akhirnya yang malah jadi nyerang Mas TP-nya, padahal gue bilang itu adalah moderatornya, gue menyalahkan begitu gitu. Sampai akhirnya sekarang seperti ini gitu. Ini gue mencoba mengclearkan aja itu loh ditanya dari versi gue gitu loh. Oke, jadi ini aku coba beritahu dari sisi moderator ya. Dan moderator itu emang bisa dibilang sayang lah sama aku. Mereka udah support dari lama. Nah, mereka itu sempat nge-search kalau di Google, keluar ngetik bool 999 tadi keluarnya apa. Memang nggak ada website yang pasti, tapi dia nge-suggest ke salah satu website gitu. Google itu nge-suggest. Nah, takutnya itu salah satu salah satu trik atau salah satu caranya. Kalau itu diketik di Google, itu nge-suggest ke memang akun judi gitu. Tapi sebenarnya gini sih Mas P. Maksudnya kayak akun judi nggak bakal bisa donate banyak banget. Gua dulu lagi dari Mas P. Iya. Gua rasa sih iya bener sih Mas P. Maksudnya gua rasa tuh kayaknya ya mesti double check lah. Karena aware boleh ya, Cok. Aware boleh. Waspada boleh, aware, tapi maksud gua lebih peka aja sedikit gitu loh. Kalau itu plesetan gua kantor bool itu lucu-lucuan aja. Gua hiburan gitu karena gua yakin Mas P itu orang yang baik gitu kan. Makanya gue
ngetik loh, gue ngetik nama TP46 lagi live gak ya. Soalnya pas kemarin Mas TP lagi pamit-pamitan sama di ini Arab, gak mungkin kan gue donate di Arab lagi yang udah sebanyak itu gitu ya. Gue pengen donate langsung ke Mas P aja. Nah, alhamdulillahnya kebetulan Mas P-nya lagi live. Wah ya udah deh, gue tulis deh gitu, kayak gitu tadi. Kira donate. Benar. Ya, sekali lagi aku perwakilan moderator dan aku sendiri minta maaf ya Put kalau ada salah-salah yang nyinggung-nyinggung atau apa gitu. Dan terima kasih juga donate-nya berarti banget. Thank you. Dan minta maaf. Aman. Amin, Mas TP, tenang aja. Putra mau baik banget kok. Ya karena aku belum ketemu juga, nggak tahu gimana-gimananya. Masa baru. Yang penting clear aja. Tapi benar yang tadi Putra bilang, Mas TP itu juga aware juga karena orang punya judul gitu, ngapain dia donate banyak gitu kan? Kayaknya nggak make sense gitu kan? Itu harus juga dicek juga sih, Mas P. Nggak mungkin lah. Maksudnya dia marketing judul pun juga keluarin duit banyak lagi gitu ya, terus buat ngedonate kayaknya agak kurang ya. Gitu, apalagi gue nggak tahu sih Putra donate-nya berapa, cuman gue yakin Putra nggak pernah kecil kalau donate, jadi gue yakin pasti nggak mungkin itu judul lah. Ya makanya tadi kan gue juga ngetik gitu, mungkin bercandaan gue nggak masuk kali ya di sini ya. Oke, thank you, sehat-sehat semua. Akhirnya gue tutup dengan begitu. Tapi gitu ya mungkin ya candaannya nggak masuk atau apanya nggak masuk ya, gue kira di situ oh ya mungkin beda kali ya gitu. Makanya gue coba cabut. Nah gue nyoba ngeluapin itu di ler, cuman salahnya gue dan gue minta maaf banget, gue salahnya di situ. Gue ngeluapin walaupun gue nggak ada nulis apapun di situ bahwa itu di channelnya Mas TP, cuman namanya netizen kan ke trigger mungkin ada yang viewersnya Mas TP, ada di viewers Skylar juga, akhirnya jadi rame. Iya, itu agak aneh juga sih ya. Oke, ya, kita clear lah ya, maksudnya udahlah kita. Tapi terima kasih dan minta maaf ya sekali lagi. Clear. Gue juga minta maaf banget lah gitu sampai akhirnya jadi rame banget gitu. Dan Skylar nggak ada sekalipun untuk nyuruh nyerang itu nggak ada gitu. Jadi mereka memang inisiatif aja gitu. Memang ya netizen lah Mas P gitu. Aman, tenang aja kita tema orangnya. Untuk ini milestone-nya maraton ngedrift. Apaan? Jadi di maraton ada ngedrift, ada salah satu milestone belajar drifting Mas Akbar. Oh, dan itu harus selesai bulan ini. Ajak Wendy tuh, Cok. Aduh, nggak gitu. Aduh, ini lagi live lagi tapi lucu sih. Nggak gitu, udah, itu udah gak usah memperpanas apa yang dingin. Kita nggak gini loh Mas P, gue nggak mau memperpanas, gue cuma mau ya udah ayo sama-sama. Kan kita Wendy kan sekolah di tempat aku nih Mas P. Apa salahnya kan dia menjadi asisten coach di sana gitu loh. Salah. Udah pasti salah, aku bilang salah karena apa ya, nggak sehat aja nanti gitu, nggak sehat. Maksudnya bukan nggak ada apa ya udahlah. Aku udah nanya mau Wendy. Aku udah nanya mau Wendy-nya kan, kalau misalnya nanti itu pada mau main ke drifting gitu, nggak kamu ikut ngajarin? Itu udah nanya. Itu meledak. Terus jawabannya gue nggak kebayang si Arab gimana sih reaksinya. Terus juga kebayang sih. Ya kalau mau kayak gitu ya Putra aja deh yang ngomong ke Arab gitu kan. Aku sih cuma apa ya? Aku ya nggak berani ngomong apa-apa, bener-bener nggak berani ngomong apa-apa kalau misalnya ada kayak gitu ya. Kan kebayang si Arab bakal gimana reaksi. Gue juga meledak banget itu videonya pasti udah nggak mungkin nggak pasti kocak, gue yakin. Tapi kemarin udah gue nanya Put, mau nggak? Sejujurnya gue udah nanya gitu kan, karena kan siapa sih adalah yang bilang si Michelle kan juga ajarin kan, sempet nanya Kak kalau misalnya kita mau collab buat drifting apa segala macam, ya ayo aja, kenapa enggak gitu kan. Dan kita orangnya maksudnya semakin banyak orang yang ikutan ya aku semakin seneng gitu Mas P, karena kan banyak yang nonton gitu kan. Nah ya habis kita tanya kayak gitu jawabannya ya oke aja. Si Michelle Enggak, aku nanya ke Wendy. Wendy-nya bilang oke.
Wendy kalau misalnya nanti jadi asisten coach mau nggak kalau misalnya ini? Ya, ya gitu deh pokoknya. Udah nanya lah pokoknya. Ya udah sih, maksudnya gimana ya? Ya, ya gimana Mas Pe? Duh, aku gak berani ngomong apa-apa Mas Akbar, beneran deh. Aku tadi bahas Aku cuma bilang doang kalau misalnya dia mau ya Iya, udah. yang aku bahas tadi ya siapa tahu Mas Akbar bisa apa ya, nanti aku konekkan sama Mas Akbar 5 Rapton, tapi nggak bahas yang itunya gitu. Kan Mas, apa itu benar Mas Pe ya? Itu kita nggak ngebahas orang loh. Itu kan maksudnya sesuai. Kan namanya yang aku butuhkan Akbar Rais, yang aku butuhkan Akbar Rais bukan lain kan Mas Akbar sebagai drifter internasional. Ini loh, gue tanya sama Putra Mas Pe, kan semua kan boleh latihan, semua kan boleh ngajar, kan kita ngelihat kapasitasnya mereka udah sanggup gitu loh. Betul, iya, nggak salah. Put suka lempar api. Enggak kan gue cuma ngasih saran, Cok. Ya kan? Iya, ngasih sarannya jangan ke aku nggak bisa ngomong apa-apa, Put. Coba ngomong ke Wendy, ke Wendy sama Arabnya dah. Jangan ngasih ke aku nggak punya hak apa-apa di sini. Spontanitas aja, spontanitas. Oh iya, betul. Ya kan itu live-nya Arab dan aku cuma ngingetin ada milestone yang harus kelar sebelum tanggal 30 kan. Nah, itu salah satunya adalah 30 tuh, harus tuh ya. harus 30. sebelum tanggal 30 ini. Ada berapa Cok di Karawaci, ada berapa Cok mobil Cok buat latihan Cok? Kalau yang standar tuh 2, yang udah lumayan bisa dipakai ada 3, totalnya ada 5 sih bisa dipakai. Aman. Ya, Kan? nanti aku bisa konekin gitu Mas Akbar sama tim. Karena aku udah nggak di sana nih, aku bisa konekin aja. Tapi kalau ini ya, ini jangan salah paham dulu Mas TP ya. Kan tadi Putra nanya ajak Wendy. Nah, kalau buat aku di sekolah, Wendy ini kan adalah salah satu murid kita di sekolah yang bisa menjadi asisten coach. Ya kan? aku nggak tahu tuh, aku nggak tahu. Aku baru tahu dari Mas Akbar nih. secara logikanya dia kan udah bisa balapan, udah bisa juara juga, udah bisa ngedrift, yang nggak ada salahnya semua murid-murid kita itu bisa jadi asisten coach gitu. Nah, kemarin nanyain mau nggak, tapi belum ngomong kalau misalnya Arab bilang kalau misalnya nanti ada yang latihan mau jadi asisten coach, nggak mau dong Kak gitu, kalau nggak bentrok boleh gitu. Ya kan, siapa tahu menarik. Menarik untuk netizen, emang setuju aku di bagian itu. Maksudnya menarik untuk viewer, aku yakin viewernya bakal pecah. Iya, view-nya bakal gede, tapi takutnya awkward aja gitu, aneh aja. Kayak nggak, iya gimana ya? Betul, ini malah viewer ngeributin aku manggil Putra. Emang salah aku harus manggil kau Pak Haji? Usah manggil Putra aja. Ngapain? Masnya berapa umur? Aku 34 tahun ini. Oh, 14 tahun kita, 33 aku. Iya kan, maksudnya ya santai aja gitu aku manggil Put kan. Santai aja, aman aja. Gak perlu Pak Haji, gua udah kayak om mau dipanggil Pak Haji. Mas Pe, subuh-subuh belum subuh aja udah bikin ribut. Apa ya, aku cuma bilang ada salah satu dan aku kebetulan kenal sama drifter internasional nih. Pernah bikin Apanya lebay? Apanya yang lebay? Kalau kamu wajah drift Indonesia, salah satunya Mas Akbar itu. Kalau Mas Akbar nggak ngomong kayak gitu, Mas Akbar yang lebay. Iya, seorang drifter aja, nggak usah dilebay-lebayin. Drifter, promotor, Promotor lah, sekarang mulai drifting. sekarang udah jadi promotor lah, lebih tepatnya lah. Punya sekolah drifting juga kan, nggak pas aja gitu. Punya sirkuit juga, lengkap Mas P. Lengkap. Tuh. Lengkap. Ya, Ampun. Iyalah. aku cuma apa ya? Kebetulan kita tahun ini juga off, kita kalau drifting kita tahun ini. Oh, Jadi tim gue udah lagi off tahun ini, 2026 lah, insya Allah comeback lah tahun depan. Semua balapan off buat rally lu? Enggak, gue 4 roda aja gue yang off, Cok. Oh, yang dua Rodanya gue jalan. Karena kalau roda 2 itu kan passion, Cok. Kalau roda 4 itu hobi. Ya lo kan dari dulu udah punya tim dua roda kan. Iya, dan gue nggak mungkin lah gue ninggalin motor kalau karena di sana gue juga nggak balap gitu, yang balap tuh anak-anak. Kalau gue balap di mana namanya, di roda 4, posisi gue lagi kerja pol-polan nih tahun ini. Terus kira gue lagi banting tulang nih kerja nih tahun ini buat fokus tahun-tahun ke depannya. Iya, tahu lagi. Kan gitu, gue hanya nggak ikutan. Nah,
udah deh kita stop dulu, tahun depan kita baru balapan bareng, lebih kayak gitu sih Cok. Hmm. Udah sampaikan itu juga ke dia, makanya dia waktu itu kan nyamperin gua kemarin ke Osaka kan. Iya iya iya. iya. Osaka ya. Osaka ya. Gimana? Ke Osaka kan nyamerinnya. Iya karena susah, gua Januari tuh gua benar-benar full kemarin tuh dari Iya. dari Batu Licin. Nah, lo kemana aja lu keliling dunia tuh kan? Dari Beda. tanggal 2 ya, dari tanggal 2 Januari itu gua dari Jakarta ke Tokyo, dari Tokyo ke dari Tokyo ke Xiamen ke Changsa ke Fuzhou balik lagi ke Tokyo, Makau Balikpapan Batu Licin Balikpapan Makau Osaka balik ke Nagasaki balik lagi Osaka Makau Singapura Jakarta Batu Licin tuh dalam Januari kemarin. Betul. Banyak negara yang aku baru tahu namanya gara-gara kau ngomong tadi loh. Maksudnya kota ya. Itu banyak yang aku baru tahu tuh. Iya kota. Banyak kota di negara lain yang aku baru tahu namanya gara-gara kau ngomong tadi. Jadi aku agak pusing sih dengan, dan ada orang mau urusan sama kau harus berangkat ke Osaka gitu. Ya kan Iya waktu gitu. itu, ah, Nggak ada. Karena itu jedanya cuma sehari semua. Gila. Gitu. Jadi pas Dio, Put gue mau ketemu, gue nggak mungkin ke Jakarta sih. Kalau mau lu ke Osaka, itu Dio bener-bener nyampe malamnya, siangnya langsung ikut gue balik. Itu udah balik ke Jakarta dia, gue culik dulu ke Makau Singapura sih. Habis dari Singapura dia baru pulang ke Jakarta. Oke. iya lo. Gitu ya, gitu. Gitu ya. Mobilitasnya kalau udah sekelas Putra mobilitasnya udah tinggi Mas Pe. Susah buat, maksudnya ya buat ngasih tahu aja gitu, maksudnya urusannya kan udah terlalu banyak dan terlalu besar gitu. Karena aku nggak Liana sampai. yang lagi lebih pusing sekarang Cok. Kenapa? Ya dia kan direktur SC sekarang. Oh iya, iya. Tadi jadi aku agak pusing sih dengan, dan ada orang mau urusan sama kau harus berangkat ke Osaka gitu. Ya kan Iya waktu gitu. itu, ah, Nggak ada. Karena itu jedanya cuma sehari semua. Gila. Gitu. Jadi pas Dio, Put gue mau ketemu, gue nggak mungkin ke Jakarta sih. Kalau mau lu ke Osaka, itu Dio bener-bener nyampe malamnya, siangnya langsung ikut gue balik. Itu udah balik ke Jakarta dia, gue culik dulu ke Makau Singapura sih. Habis dari Singapura dia baru pulang ke Jakarta. Oke. iya lo. Gitu ya, gitu. Gitu ya. Mobilitasnya kalau udah sekelas Putra mobilitasnya udah tinggi Mas Pe. Susah buat, maksudnya ya buat ngasih tahu aja gitu, maksudnya urusannya kan udah terlalu banyak dan terlalu besar gitu. Karena aku nggak sampai. Liana yang lagi lebih pusing sekarang Cok. Kenapa? Ya dia kan direktur SC sekarang. Oh iya, iya, iya. Itu tayang di tanda tangan tiap harinya setinggi apaan tahu Cok, itu yang harus tanda tanganin dia Cok. Sorry, karena aku di tengah obrolan nih. SC itu apa? Supply chains. Supply chain. Supply chain itu apa ya? Supply chain Pemberi itu yang supply berkaitan chain. dengan pengadaan Rantai. Misalnya gini, ada orang mau masukin barang gitu ke perusahaannya Liana. Nah, itu Liana nyortir harga terbaik masuk gitu. Nah, untuk disuplai ke perusahaan-perusahaan yang punya bokapnya Liana gitu. Jadi intinya apa ya? Lebih ke procurement kali. Kalau Mas Lepe lebih ngerti mungkin. Jadi semua pengadaan mau pengadaan Broker, maksudnya kayak. Procurement. Oh, oke, paham aku procurement. Oke, paham. Ngerti nggak procurement kata Paham. Ya, Oh, lebih gitu lah. di bidang apa? Lalu dia Semua. semua perusahaan bokapnya itu lewat Liana semua. Maksudnya sekecil, sorry, kayak misalnya Laut itu juga masuk juga. Iya. Oh, Laut 1 biji pun dihitung. sampai sebawah itu ya, sampai setinggi misalnya sampai pengadaan sofa kayak atau pengadaan itu semuanya lewat Liana. Semuanya. Sampai baut pun ya. Dan itu bukannya per bulan deh, tapi itu per menit, per jam, per hari itu semuanya mesti perform. Mau ganti baut aja harus ngubungin Liana dulu. Oke. Baru ganti baut. Kalau Liana nggak approve ganti baut, itu nggak akan diganti baut. Oke. Gitu. Sesibuk itu sekarang Liana ya. Udah nggak sesantai dulu berarti ya. Udah nggak sampai dulu, sangat sibuk dia. Udah beda Gue lah. appreciate banget sih sama dia, itu dia top sih. Dia memang benar-benar serius lah dia di
di Bidangnya untuk bantuin bokap gitu. Terus kalau Joninya sibuk apa? Joni bosnya, Joni dia lebih ke lapangan gitu. Joni tuh tetap bosnya, tetap kepala dari semuanya, tapi Joni tuh lebih ke lapangan. Kalau Liana dia di kantor. Belakang meja lah ya kasarnya kayak gitu. Iya, Liana tuh lebih di kantor, Joni tuh lebih ke lapangan. Siap. Gitu. Serem ya. Bingung kan? Bingung ya. Sebenarnya nggak bingung karena kan memang ya sekarang mungkin kalau dulu santai karena nggak ada tanggung jawab yang besar. Sekarang kan udah pada dewasa, pasti punya tanggung jawab juga. Nggak mungkin nggak gitu loh Mas P. Iya. Ya Putra juga udah nggak punya waktu buat main-main. Maksudnya ya kan buat juga udah jarang main apa segala macam kan juga nggak ada gitu. Kagak ada waktu gua main ya kayak gini-gini aja nih. Gitu, itu pun gua buka komputer, itu pun gua dia malam gitu, gua ngeliatin isu-isu yang lagi Rame aja. Kayak gitu. Habis itu ya gua karena kan gua kan basicnya kan tamatan SMA kan Mas P. Itu di saat gua sekarang megang perusahaan yang kayak gini ya gua mau belajar lagi. Kalau bukan belajar di internet, kalau dulu belum ada internet, kita mau belajar apa, minimal kita cari orang yang mengerti atau enggak kita baca buku ke perpustakaan. Sekarang kita dikasih teknologi yang aja mau nyari gimana caranya bikin baut, gimana caranya bikin apa, itu kan tinggal ketik aja di Google kan itu keluar semua. Setuju. Itu ya gua belajar ke situ kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau lo ini sorry ya, misalnya kalau lo nggak punya uang, walaupun lo hidup kurang mampu, tapi setidaknya lo harus punya ilmu, gitu. Setuju. Kalau lo nggak punya ilmu, lo jangan harap lo jadi orang, nggak bakal jadi orang. Tapi kalau orang punya ilmu, itu mau sesusah apapun, itu bakal bisa jadi orang. Dan sekarang nyari ilmu semudah itu ya. Enaknya orang ada uang adalah dia bisa membeli ilmu lewat orang lain. Kayak anggaplah les private atau tim ahli kayak gitu kan. Ya lu hire gitu lah, hire Lu nggak nyampe, lu jangan emosi lo kan hire direktur kan lo kan beli ilmu orang untuk ngejalanin perusahaannya. Dari situ kan kita juga belajar. Ternyata gini, ternyata gini. Lo kalau menurut gue ya manusia itu kan dikasih dua, akal dan logika gitu. Kalau lo pintar itu belum tentu logika lo tuh kepake gitu. Tapi jadi logika itu kalau menurut gue ya, logika itu adalah karunia Tuhan, itu kepintaran Tuhan yang nggak perlu pakai sekolah, tapi memang lo dikasih itu spesial gitu buat lo gitu. Itu logika. Jadi ketika ada suatu masalah, ketika ilmu lo nggak nyampe, logika yang akan bekerja. Sedangkan ilmu kan dasarnya dari lo belajar. Belajar dari buku. Gitu. Kalau logika ketika ilmu lo nggak nyampe, lo kan akan berpikir, kok bisa begitu ya? Tapi gue nggak tahu. Itu kan kita jadi mikir, logika kita jadi jalan gitu. Kenapa dia bisa begitu ya? Nah, itu logika itulah yang bekerja nanti. Oh iya, berarti dia begini ya. Oh ya mungkin karena ini ya, mungkin karena, nah itu logika yang berjalan. Tapi kalau ilmu pasti itu ada ilmu yang lo dapat dari kuliah lo, dari kehidupan lo gitu. Cuman logika itu yang karunia Tuhan paling indah tuh logika. Jadi kalau aku boleh rangkum, ilmu itu apa yang bisa kau pelajarin dari manapun, tapi logika itu sesuatu hal yang untuk give yang tujuannya adalah untuk menentukan memutuskan sesuatu gitu ya. Memutuskan sesuatu, betul. Gitu. Paham. Ya dong, ketika lo nggak paham sama sesuatu, cara lo mencerna sesuatu itu kayak gimana? Pasti kan logika lo yang bermain. Itu. Dan itu bisa kayak gini ya, gitu. Kira-kira kenapa ya gitu? Logika di pengambilan keputusan. Iya, dan dasar logikanya itu akhirnya jadi keputusan. Gitu. Wow. Sebuah quotes dari Haji Putra. Kita belajar kuliah 2 SKS malam ini ya, sebelum sahur, saudara-saudara. Gitu. Keren. Tapi gue kebayang sih lo ribetnya seperti apa, nggak punya waktu juga. Gue ngerti sih.
si Putra maksudnya. Sekarang kalau gue ya sekarang gue lebih baik gue di Batu Licin daripada gue di Jakarta. Kenapa tuh buat? Pengen tahu gua. Ya kenapa sekarang gue lebih baik di Batu Licin ya semua duitnya dari sini semua. Gini loh, kerjaan ini valid, ini bukan cuman satu orang aja ngomong. Bokap gua sama bokapnya Liana, dua-duanya ngomong sama persis. Kerjaan yang lo tungguin, lo nggak ngapa-ngapain aja, itu akan beda hasilnya. Lo cuma duduk doang nih, berdiri nih di kantor nih, gitu. Betul. Lo nggak ngapa-ngapain, itu beres tuh kerjaan. Itu gue setuju tuh, karena itu kayaknya semua juga seperti itu ya, sama. Sorry, aku nggak paham yang bokapnya Putra sama Ini sesimpel gini, kayak misalnya Mas P punya sekolah deh. Misalnya ya, kalau Mas P ada di sekolah, itu kerjaannya jadi lebih beres semuanya dibandingin kalau Mas P nggak ada, dipercayakan ke orang lain gitu. Jadi dengan adanya kita aja di sana, orang jadi kerjanya jadi lebih serius gitu ya, kurang lebih gitulah. Iya. Bener nggak tuh maksudnya? Beres lah gitu ya. Walaupun lu cuman duduk doang liatin doang nggak ngomong apa-apa. Itulah alasan Putra lebih better sekarang di Batu Licin daripada di Jakarta karena Ya, pusatnya di sana. Ya kalau dulu kan gue lebih banyak ngabisin waktu kan di Jakarta gitu daripada di Batu Licin. Tapi setelah semakin kesini ya gue di Jakarta juga walaupun ada kerjaan tapi nggak sepadat gue di Batu Licin gitu loh. Gue di Jakarta kantor pulang ada yang ngajakin main lah, keluar malam lah, inilah apa. Jadi ke distract. Akhirnya ke distract gitu. Nah kalau di Batu Licin ya pulang dari tambang ke kantor tambang, habis dari kantor pulang ke rumah, ya udah gue di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu loh. Gue di rumah gue buka komputer, gue belajar lagi di kamar. Ya udah gitu. Gue lebih enjoy aja gitu dengan kehidupan yang sekarang gitu loh. Belajarnya seorang Haji Putra ini sekarang apa sih? Yang di kamar maksudnya buka apa, kayak baca buku online kah atau baca buku asli kah atau ngelihat Tergantung. apa kayak nggak tahu. Tergantung misalnya gini, contoh ya misalnya sekarang lagi trennya tuh isu harga batu bara sekarang gitu. Oke. Nah, dampak dari kenaikan harga kan itu kan mereka kan fluktuatif gitu. Naik Yang turun. apa yang menyebabkan harga batu bara itu turun, apa yang menyebabkan harga batu bara itu naik. Habis itu misalnya kayak solar, karena solar itu kan salah satu lo kalau dari revenue tuh 40% itu udah pasti solar sendiri gitu. Itu operasional paling gede lah gitu. Nah, semakin mahal solarnya kan semakin kecil juga margin lo gitu. Nah, isu-isunya kan tuh harus tahu gitu akan apa nanti trennya ke depan tuh seperti apa. Kayak Untuk gitu memprediksi tadi, untuk memprediksi Iya, untuk memprediksi gitu. Kira-kira nih 2 bulan 3 bulan ke depan itu harganya akan apa? Nah, kita dari sekarang tuh udah ngesiapin tuh strategi-strategi. Ya. Lebih ke isu-isu kayak gitu itu salah satu contohnya. Gitu. Ataupun gue dapat ilmu misalnya kalau bokapnya Liana tuh kadang tuh suka ngasih trigger dikit tapi nggak dijelasin. suruh nyari sendiri. Itu kita nyari sendiri. Modelannya gitu, nggak langsung 100% kau harus ngapain, tapi ngasih clue aja modelannya. Iya, gitu. Kayak contohnya tuh kayak kemarin misalnya sistem sistem perpajakan nih misalnya, gitu. Yang selama ini gua tahu itu adalah kalau lu mau ngatur PPh 29 itu di mana jadi Penghasilan. pemerintah itu lo tuh kena potong pajak 35% dari profit bersih lo. Itu wajib disetorkan ke negara sebesar 35% dari profit lo, dari profit bersih. Terus Gua itu dulu berpikirnya itu undang-undangnya itu cuma satu, bahwa harus menyantumkan depresiasi selama 8 tahun, itu peraturannya gitu. Jadi dari total aset lo itu lo dibagi 8 tahun itu jadi depresiasi. Nah, depresiasinya ini akan mempengaruhi penghasilan bersih dari profit bersih gitu. Nah, ternyata gue kemarin baru tahu kalau ternyata kalau lo leasing
Hah? itu tuh bisa dimasukin ke dalam beban operasional. Oke. Nah, di situ kan gue jadi bingung. Gue bingung, lebih menguntungkan mana? Lo jadi beban operasional, lo masukin, misalnya cicilan itu lo masukin ke beban operasional, apa aset lo didepresiasi untuk ngecilin? Tapi selama 8 tahun tuh depresiasi, nilai depresiasi muncul? Kalau depresiasi muncul memang peraturannya begitu 8 dibagi tahun. 8 tahun itu peraturan pemerintahnya seperti itu. Tapi ada cara lain lagi Dengan cara pilihannya. leasing. Iya, dengan cara leasing, masukin beban leasingnya ke dalam Operasional. beban operasional itu. Itu kan sebenarnya sama aja ngecilin gitu. Ngecilin, Ngecilin marginnya supaya pajak badannya itu 35% bisa lebih kecil. bisa lebih kecil gitu. Tapi kan sebenarnya kan sama-sama aja sebenarnya. Cuman kan dari situ kan kita bisa ngelihat gitu kira-kira mana yang bagus, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih tidak menguntungkan gitu. Itu kan bisa dihitung gitu loh. Nah, gue baru tahunya itu kemarin. Akhirnya setelah gue pelajarin nih semua, oh iya, ternyata kalau seandainya lo punya revenue di atas ya anggaplah ratusan M gitu, itu memang lebih baik itu pakai depresiasi. Tadinya gue udah mau nyalahin direktur gue karena gue di-trigger sama orang konsultan pajaknya bahwa ngapain lo masukin ke dalam situ, harus lo bisa pakai cara lain, itu masukin ke dalam beban operasional. Nah ternyata gue nggak mau marah dulu, gue coba selidikin dulu nih sebenarnya baiknya kayak gimana, gue hitung lagi semua, apalagi gue lihat peraturannya kayak apa. Nah ternyata semua keputusan yang diambil sama direktur gue itu udah bener gitu, bahwa depresiasi 8 tahun itu lebih menguntungkan daripada ketimbang Masukin leasing. masukin cicilan ke dalam beban operasional lo. Karena kalau lo masukin cicilan ke dalam beban operasional lo, itu misalnya lo cicilan cuma 2 tahun, itu lo nggak bisa lo akuin aset karena lo sewa menyewa jatuhnya. Oke. Gitu. Nah, jadi dari situ setelah lo 2 tahun itu akan dinilai, baru habis itu berjalan. Nah, kalau seandainya aset selama 2 tahun lo nggak masukin itu lo nggak akuin aset, ketika lo masukin aset itu kan nilainya jadi kecil, depresiasinya jadi kecil. Oh, paham aku maksudnya. Ya. Karena itu masih belum kehitung jadi aset dan nggak bisa masuk ke operasional. Iya, pas lo mau masukin nanti di tahun ketiga ketika unit lo udah lunas, itu kan nilainya udah setengahnya berkurang. Paham, ya. Lo misalnya beli 3M, habis itu lo pakai 2 tahun gara-gara lo leasing, jadi masukin 1,5 M, jadi 1,5 M kan dibagi 8 kan jadi kecil, otomatis nanti depresiasi jadi kecil, profit untungnya jadi kegedean. Jadi lebih gede, ya. Lebih baik masukin dari awal aja udah pakai depresiasi 8 tahun. Oke, paham aku maksudnya. Ya. Dari awal aja masukin itu jadi depresiasi 8 tahun. Begitu, dan itu legal. Ya kan kita ngomong lagi, maksudnya bukan kan, tapi memang itu ada di undang-undangnya kan. Di undang-undang kita boleh memilih mana yang menurut lo lebih menguntungkan aja. Nah tadinya gue udah mau nyalain direktur gue, oh itu gue nggak ngomong selama ini ngambil keputusan gimana. Akhirnya gue buka, oh iya, gue hitung lagi, oh ternyata apa yang udah diambil sama direktur gue ini keputusannya udah benar. Gitu, itulah contohnya. Gitu. Kalau aku boleh merangkum ya, berarti yang kau lakukan di Batu Licin itu menambah ilmu yang tadi kau bilang, ilmu untuk meyakinkanmu bahwa akal yang dipakai ini udah benar. Maksudnya akal yang dipakai direkturmu yaitu untuk memutuskan menggunakan depresiasi, ini kita ngomong pajak ya, depresiasi atau leasing, udah benar atau enggak. Kau butuh recheck lah bahasanya, atau cross check. Itu yang kau lakukan. Oke. Iya, dan di sini itu kan dalam kayak di John Lynn Tower itu kan dalam 7 lantai itu kan isinya semua unit usaha kan. Gitu. Lo dengan lo di situ aja tuh lo banyak dapat ilmu baru gitu. Kalau di Jakarta, gue kantor cuman sendirian, gue di situ kantor gue doang, perusahaan yang lain gue nggak kenal. Gitu. Gue mau kenalan atau mau apa juga gue segen kan. Nah kalau di Batu Licin kan ya gue mau belajar kemanapun, walaupun itu bukan ranah gue, tapi ya gue bisa minta izin, gue mau belajar dong gitu, gimana sih caranya ini, gimana sih caranya ini. Itu kan dalam 7 lantai itu kan itu divisinya berbeda-beda gitu, jadi ya lebih banyak dapat ilmu lah di sini. John Lynn Tower yang 7 lantai itu nggak ada locker kan? Aku lagi nganggur nih, nggak tahu mau kerja apa gitu. Siapa tahu ada locker gitu kan?
Yang ada Mas Pepe nih sama Ucok nih yang. Liana tuh tiba-tiba ya. Ucok nih. Tuh, nggak kedengeran suaranya. Oh, Liana lagi sahur. Lagi sahur. Apa Ya, kabar katanya? gaul trendy. Hadis lu. Butuh bilangin butuh locker gitu di John Lynn Tower. Apa? Loker katanya yang di John Lynn Tower katanya. Emang lu siap Mas Pe tinggalin keluarga lagi? Nggak usah belagu deh. Kayaknya aku harus pindah Jakarta memang Mas Akbar, tapi aku nggak tahu harus ngapain. Baru di Batu Licin. Di Jakarta katanya John Lynn Towernya. Yang John Lynn Towernya di Jakarta Mas Akbar. John Lynn Tower di Batu Licin. Oh, di Batu Licin ya, aku pikir di Jakartanya. Iya dong, iya dong. Oh, Di Batu Licin, John Lynn Tower. aku pikir gara-gara John Lynn Tower di Jakarta dan cuma satu lantai yang tempat kau, akhirnya kau di Batu Licin. Enggak, kalau gue di Jakarta itu gue kantor sendiri, ada kantor sendiri gitu. Tapi nanti ini lagi dalam waktu dekat kita akan bangun tower 17 lantai di Senopati gitu. Dalam waktu dekat 17 lantai ya. Ya, dalam lagi masih cari desain ya, orang desainnya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai dan 40 menitan panjang banget ya sih. Ya karena sifatnya podcast, jadi ilmu juga, jadi apa salahnya juga gitu. Jadi sampai sini dulu. Buat kalian pengen lihat pun ya, karena masih banyak lagi, langsung aja ke link yang udah admin kasih di deskripsi. Sampai sini dulu, dan nantikan tip ataupun video-video lainnya. Thank you guys.